Baik teman, sekarang kita akan membahas Teknomerdeka News. News berita-berita yang berkaitan dengan AI. Teknomerdeka News. Oke, kita lihat dulu berita yang pertama. Ini adalah startup Indonesia kembangkan alat deteksi dini COVID-19. Keren nih, keren karena sekarang lagi relevan banget ya cari keahlian, di mana keahlian itu sangat kurang di negara kita, dan ada baiknya kita mengaugmentasi. Jadi kita nambahin yang ahli-ahli itu dengan cara menambah program-program seperti ini, program untuk deteksi penyakit yang dikembangkan dengan AI. Ya, ini robot perusahaan rintisan dalam negeri ya, buat artificial intelligence untuk mendeteksi dini penyakit COVID-19. Ya, Pak Indarto, founder dari CEO Neurabot. Ya, ini perlu dicontoh karena jangan cuma COVID doang, artinya ini adalah satu teknologi yang bisa membawa ilmu pengetahuan jadi lebih aksesibel, lebih bisa dipakai oleh orang-orang yang awam. Jadi gini, kita kan ini adalah teknologi pengenalan COVID melalui foto ya, dan mungkin ada campurannya. Jadi dokter itu kan kalau mau mencetak dokter istilahnya, dari awal belajar itu mungkin bisa puluhan tahun ya sampai spesialis. Nah, tapi dengan alat yang bisa direplikasi. Jadi ini sekali kalau udah benar, udah bagus, itu kan mudah untuk direplikasi. Jadi bisa dibawa ke tempat-tempat yang mungkin lebih remote, jadi lebih tidak bisa dijangkau oleh banyak orang. Mungkin ke daerah-daerah yang lebih membutuhkan juga deteksi penyakit seperti ini, atau ke tempat desa-desa bahkan sekalipun ya yang jauh. Nah, kita sangat butuh, dan terus terang keahlian di Indonesia itu masih sangat kurang karena yaitu memang orangnya sedikit yang bisa sampai jago banget, karena perlu biaya, perlu berkorban ya orang itu ya sampai jadi dokter yang sangat ahli itu. Dia harus serius, nggak bisa main-main ya. Jadi ini adalah solusi buat kita bisa bantuin ilmuwan-ilmuwan, entah apa penyakit apa, nggak usah ini, mungkin penyakit Down, penyakit kelas ya, itu namanya kategori klasifikasi ya, dan sekarang teknologinya sudah ada dan bisa dikembangin oleh siapa aja yang punya kemampuan berpikir ke depan. Kita tinggal ngumpulin datanya seperti apa dan kita bisa bikin aplikasi-aplikasi yang mungkin cocok untuk dibuat solusi seperti ini ya. Terdapat dua solusi yang disampaikan Indarto, MyLab dan laboratorium pemrosesan digital ya. Jadi dari Citra Digital untuk kesehatan, melalui MyLab bisa kolaborasi penelitian ya. Oke, ini salah satu berita yang saya rasa cukup menyenangkan. Neurabot juga mengharumkan nama Indonesia saat menjadi perwakilan dan memperoleh penghargaan dalam beberapa kompetisi internasional seperti Hardware Battle 2018. Ya, kita harus buat nggak apa-apa, bukan kompetisi ini. Jadi kita bikin aja lagi, terus kembangin lagi, belajar lagi, yang semangat dan terus berinovasi ya. Oke, kita sudah melihat apa itu beritanya, dan kalau Anda mungkin tertarik pada berita-berita kayak gini, coba kasih komennya di bawah apa yang Anda pengen bahas atau ada yang pengen diliput. Silakan tulis komennya di bawah ya. Jangan lupa juga subscribe tentunya. Dan kita akan lihat websitenya dari Neurabot. Kita buka aja dulu ya. Neurabot. Oke, ada satu entry. Telelaboratory
Number 1 Artificial Intelligence untuk bioteknologi. Ya, udah bahasa Indonesia ya. Misi kami adalah untuk menghadirkan laboratorium digital dengan teknologi Artificial Intelligence, membantu ilmuwan, dokter spesialis, dan pendidikan untuk masa depan yang lebih baik. Oke, karena pendidikan kita juga di pendidikan mungkin kita bisa request demo nanti. Anda ikutin terus nanti seperti apa, karena kita akan request sekarang. Dan di sini kelihatan juga ada kerjasama dengan kementerian dan asosiasi di Indonesia. Wow, keren sekali. MyLab ya. Data fisik Anda akan menjadi data digital dan rapi selamanya ya. Jadi memang kita mungkin sebagai timbal baliknya data disimpan di sana, dan kita mungkin bisa berjoin dengan kolaborasi dengan teman-teman kita untuk menganalisa sebuah data. Wow, berpartner juga dengan Nvidia ya. Jadi ini berarti kita dapat akses GPU dan diliput dari bermacam-macam. Oke, penghargaan. Sudah banyak penghargaan ya, banyak ya penghargaan yang didapat. Dan di sini ada request for demo, kita akan masukkan. Tekno Merdeka News. Dari web duniadosen.com ada Pak Indar Sugiarto, kembangkan teknologi Spinnaker. Oke, Spinnaker ini adalah mesin ya, ahli kecerdasan buatan di dosen Universitas Kristen Petra Surabaya ya, sudah mulai dikembangkan. Jadi Spinnaker itu adalah platform khusus untuk meniru cara kerja otak manusia. Jadi kayak dibilang oleh Hinton yang sangat ahli ya, dia pelopornya deep learning nih. Dia pengen mempelajari otak, gimana caranya? Coba buat otak. Jadi minimal menirukan gimana ya, apa aja faktor-faktor yang bisa mempengaruhi otak itu. Jadi di situ. Jadi saya rasa sama seperti Pak Indar ini, untuk mempelajari ya udah buat aja sistemnya, mesinnya. Ya tidak akan jadi otak seperti otak manusia, tapi minimal mendekati apa yang diperlukan oleh otak, bagaimana energinya, bagaimana alurnya. Itu adalah satu motivasi untuk membangun interest ya. Jadi topik utama S3 berhubungan dengan kecerdasan buatan ya, dan kecerdasan kognitif, karena sangat menentukan perkembangan teknologi, bahkan eksistensi manusia di depan. Ya, pengembangan Spinnaker menggunakan teknologi neuromorphis, yaitu teknologi yang berusaha meniru cara kerja otak manusia untuk menghasilkan kecerdasan buatan yang mirip, bahkan melebihi kecerdasan manusia. Neuromorphis berasal kata neuron yang artinya sel-sel otak, dan morphis berarti bentuk. Ya, jadi neuromorphis ya bentuknya seperti otak. Diharapkan bisa lebih pintar daripada manusia. Oke, saat ini Indar masih berkomunikasi dengan intens dengan University of Manchester, Inggris dalam pengembangan teknologi Spinnaker. Ya, jadi Inggris ya yang berpelopori, karena dia menyebut bahwa Universitas Kristen Petra Surabaya adalah satu-satunya kampus di Indonesia yang memiliki platform Spinnaker ya. Karena dia di situ, jadi di Surabaya ada dosen yang juga anggota The Institute of Electrical and Electronics Engineer. Sebenarnya sangat ingin sekali mengembangkan teknologi di Indonesia, tapi pengembangan tersebut menurut Indar hampir mustahil ya, karena memang masih kurang ilmuwannya dan kurang minat terhadap sains. Dan jadi semoga kalian ini yang semangat dengan sains dan terus menggali potensi-potensi komputasi, terus ikutin perkembangan teknologi, dan terus upgrade ilmu pengetahuan. Bersiap dan upgrade ilmunya terus kamu ya. Kamu yang baru belajar, yang masih muda, terus upgrade ilmunya, upgrade terus, jangan pernah berhenti. Kalau tidak, dosen hanya akan jadi komentator aja. Jangan jadi komen-komen aja. Harus aktif membaca artikel ya. Membaca artikel, mengulas perkembangan teknologi, khususnya yang berhubungan dengan revolusi industri 4.
terus baca yang hal-hal yang mendidik. Tekno Merdeka News. Oke, kali ini kita akan menyaksikan sebuah performance musik yang dibuat dengan bantuan AI dari seorang artis yang tidak dikenal sama sekali di dunia permusikan, dan kemungkinan besar dia juga tidak belajar itu namanya musik. Oke, kita saksikan hasilnya. Disiram air keras, tapi tak bisa membara. Malang nasibmu novel, malang nasibmu karena kau tak bisa membara. Ya, begitulah performance dari artis tersebut yang saya rasa masih perlu banyak latihan ya. Karena dengan AI nggak serta-merta langsung jadi bagus gitu dengan AI juga ya. Ya, terus kembangkan dan terus praktis. Tekno Merdeka News. Klik like dan subscribe sebagai dukungan kamu agar channel ini terus maju. Jangan lupa klik loncengnya. Kalau kamu pengen belajar kecerdasan buatan tapi bingung mau mulai dari mana, kamu bisa download aplikasi Trampil, TRAMPILL di Android. Itu ada di Play Store. Kamu download, kamu bisa lihat urutan-urutan belajarnya yang baik dan benar itu urutannya seperti apa. Karena di situ bisa pilih berdasarkan minggu, topik, dan subjek yang kamu pengen kuasain. Lalu, kamu juga bisa ikut grup WA, ada grup WA. Kamu bisa daftar dan join dengan klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke? Ikut ya, join situ.